Yang Enggak, kalau bisa orangnya kayak si Muhammad Salman. Muhammad Salman hari ini ngomong sama Hikram, terus gencarkan habisin tuh Iran. Padahal sesama ya, Muslim. Pikir dia, Pak. nih, Nah, silakan. gimana Pak Dedi? ya, saya mau mencoba. Saya mengerti, Pak. You punya pemikiran free thinker itu apa lama? Diskusi klasik lama. Saya cuma mau mencoba men-trigger cara pandang pikir Anda, baru saya mau menguji apa Anda benar-benar free thinker atau tidak. Yang penting saya coba mau melihat kemampuan Anda merespon, ya, kognitif Anda merespon fenomena-fenomena di dunia ini berdasarkan apa gitu. Kalau Anda sudah masuk ke ranah arkeologi, sejarah teologis, saya belum bilang you free thinker, kecuali you lepas daripada itu mulai di peradaban modern ke atas. Ya, kalau saya bertanya balik, free thinker itu siapa sih yang mula-mula seorang filsuf yang berpikir free thinker? Menurut you siapa itu? Orang pertama itu. Gini Pak Freddy, Pak Iya. Dedi. Saya cuma mau tes free thinkernya ya, karena kamu menguji karakter Pak Paul tadi. Saya tahu you menguji tentang Edis itu, melihat di mana kemampuan Pak Paul itu untuk bukan mereduksi ya, menuntun ya kalau nggak salah ya. Pikiran Pak Paul itu mau kemana? Tapi gunakan pemikiran free thinker itu, ya kan? Kalau saya menyimak, baru saya mau kembali kepada you. Cara you punya kemampuan merespon perang ini dalam konteks you punya free thinker. Bagaimana itu? Ya kalau gini, kalau soal perang ini ya konteksnya kan ya saya kalau melihat ya secara umum gitu ya, dari semua agama-agama di dunia ini, yang paling paling ngaco ya satu itu gitu loh. Tahu sendiri ya yang mana. Paling ngaco lah dari semua gitu. Dan bikin rusuh di mana-mana gitu loh. Jadi dalam hal ini kalau saya dipaksa memihak ya saya dalam hal ini saya mihak Amerika sama Israel gitu. Biar itu Bukan dibersihin masalah dulu memihak gitu. ya, Pak. Bukan masalah memihak, tetapi bagaimana pendeskripsianmu. Iya. Konteks you punya free thinker gitu. Kalau Iya, memihak, itu maksudnya. Iya, bukan. kalau memihak dari Sama. deskripsimu, Masa maka kita definisi tahu free kamu di thinker pihak atau siapa. dalam hal perang atau dalam istilah free thinker? Istilah free thinkernya sendiri kan apa? Opinimu terhadap perang Iran Israel ini, Amerika gitu loh. Saya setuju gitu. Dan saya kalau bisa malah kalau bisa cepat gitu loh. Karena saya melihat itu rakyatnya kan banyak kalau kita lihat di media, bukan di media Indonesia ya. Kalau media Indonesia memang udah distorsi sekali gitu, distorsi luar biasa lah. Karena kan memang kita tahu sendiri memang pahamnya paham Islam gitu loh. Mereka pasti bela-belaan mati-matian bela itu gitu loh. Tanpa melihat fakta dan realitas yang sebenarnya seperti apa gitu. Pakai kacamata kuda dia. Tujuannya dia mau kayak khilafah gitu kan. Tujuannya kan itu dari dulu. Nggak, itu kan seperti cita-cita yang nggak pernah padam tuh, ya kan? Nah, itu kan maksud saya. Jadi kalau dalam hal ini, kalau saya setuju, kalau lihat dari berita-berita itu kan rakyatnya sana kan ini menderita gitu kan. Bahkan di situ juga ada orang Armenia. Armenia kan banyak udah eksodus juga tuh. Di Isfahan tuh banyak orang Armenia, bahkan ada gerejanya besar di sana. Berapa katedralnya gitu kan. Nah, itu kalau saya lihat tuh ya mereka juga udah muak gitu, udah banyak masjid-masjid, patung-patungnya itu kan yang diruntuhkan kan, malah dibakar apa segala, udah lelah dia dengan agama gitu, terutama yang Islam ini gitu loh. Karena agama satu ini emang bikin lelah sih. saya aja yang nggak itu ngelihatnya aja udah lelah gitu loh. Kan? Di Indonesia aja udah lelah lihat agama Islam nih. Kapan selesainya gitu di Indonesia, selesainya agama Islam ini selesainya kapan, seperti di misalkan di karena menurut saya agama Islam ini seperti orang masuk ke jurang neraka gitu. Mau keluarnya itu sudah berabad-abad juga sulit gitu gampang, keluarnya sulit. Betul. Contohnya kan itu kan negara-negara Arab itu sudah berapa abad tuh masuk jurang neraka kan, keluarnya kan sulit. Indonesia juga sama kan, masuknya sejak itu kan
runtuhnya kerajaan Majapahit itu. Berapa abad sampai sekarang nggak keluar kan dari situ. Tapi Ya kan? Anda percaya Iya. bahwa Israel ada perlindungan supernatural? Saya cuma tanya, ada perlindungan begitu? Nah, itu soal lain kan, ada masalah supernatural kan. Bapak kan menyinggung ke masalah Nah, supernatural. saya cuma mau tes you punya free thinker, karena free Iya. thinker itu, logika itu, Ya. dogma itu, di atasnya logika. Nah, Betul. Iya, benar kan? Itu kan Orang beragama itu memandang dogma itu, doktrin itu di atas logika. ya, Gitu kan? begitu, itu istilah free thinker. Itu saya mau tanya Kalau saya enggak, kalau saya gini Pak, gini. Kalau orang beragama itu kan dia ada posisi, ada klaim gitu kan, ada satu klaim. Iya. Nah, kalau free thinker dalam istilah saya ya, makanya kan istilah free thinker itu kan definisinya bisa beda-beda gitu ya. Oh, enggak apa-apa. Ya kan? Ya benar. Kalau dalam definisi saya, free thinker itu saya nggak punya klaim gitu loh. Oh, Nah, tapi klaim itu kalau ada suatu klaim, saya uji klaim itu berdasarkan realitas dan fakta gitu loh. Apakah klaim itu bisa diuji? Itu juga jadi pertanyaan gitu loh. Kadang gini, ada banyak tokoh-tokoh agama ya, apalagi Islam gitu kan, mengklaim bahwa kitabnya itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, sains gitu kan. Ya kan? Itu kan BS sekali gitu, BS sekali. Walaupun dibantah, mereka kan berbelit-belit tuh. Dia kan karena berkutat di dogma dan doktrinnya gitu kan, mempertahankan itu gitu. Padahal realitas dan fakta nggak mengarah ke sana gitu. Berarti bukan free thinker. Bukan ya, itu tadi, ini orang ini tadi. Saya tadi. Ya, Pandi silakan. Pandi dulu, Pandi. Tapi nggak apa-apa. Pandi silakan, Pandi. Kalau menurut saya sih dia ini Scientology. Nah, boleh lah. Everything. Ya. Enggak. Saya belum selesai, Pak. Tuh. bahkan saya bahkan ya. Klaim dalam ilmu pengetahuan atau sains itu sendiri juga patut diuji, karena kan kayak doktrinnya sains itu dia kan harus ada bisa diuji gitu. Suatu klaim, misalkan ada ilmu pengetahuan mengklaim bahwa misalkan bumi itu bulat atau bumi itu apa gitu, atau misalkan air contohnya, yang sering saya pakai contohnya gini, ada klaim bahwa ilmu pengetahuan bahwa air kalau dididihkan sampai mendidih itu berapa di derajat 1 atm dia pasti 100 derajat Celcius tuh. Iya, benar. Nah. Suhunya 100 derajat Celcius. Itu kan klaim. Gimana membuktikannya? Nah, ilmu pengetahuan itu memberikan jalan. Ada alatnya nih, ada toolsnya, pakai termometer, ya kan? Jadi bisa diuji, semua orang seluruh dunia hasilnya sama. Seluruh dunia tuh hasilnya sama. Kalau mau diuji semua orang bisa diuji itu hal itu gitu loh. Nah, sedangkan kalau agama sulit, itu bersifat subjektif. Jadi di situ ada kebenaran ada 3 kalau menurut saya ya. Namanya kebenaran objektif, kebenaran subjektif, dan kebenaran intersubjektif. Kalau objektif itu semua orang seluruh dunia kalau nguji hasilnya sama gitu loh. Itu kebenaran objektif. Aku punya satu joke. Sesuatu yang susah diuji tapi ada. Itu kan baunya ada, kadang suaranya nggak ada, ya mematikan. Nah, itu gimana tuh tadi? Kita balik lagi ke Iran ya. Iran ini. Saya ini nggak ngerti orang di Indonesia itu. Orang Indonesia itu Sunni. Mereka benci sekali dengan orang Syiah. Tapi gara-gara Iran perang, mereka bantu Iran. Jadi orang Indonesia ini pelin-pelan. Nggak ada jati diri. Mengalir aja gitu. Ya kan? Nah, ngapain kamu sekarang bantuin si Syiah? Koar-koar demo-demo dengan si Syiah. Itu kok nggak ngerti? Satu. Kedua, di Indonesia tiap hari demo. Terus lu bisa apa? Lu demo itu lu bisa apa? Bendera Amerika diinjak-injak, bendera Iran. Aduh, lu jangan macem-macem deh.
Kita kirim 1 tomahawk, lu nangis lu. Saya bisa jelasin tuh Pak Andi, saya bisa jelasin tuh. Itu namanya human condition itu. Lantur. Itu human condition seperti itu, Pak Andi. Human Namanya condition human maksudnya apa? condition. Ah, Jadi gini, mereka itu mudi gitu loh. Yang penting Islam gitu loh. Mau Yang penting betul. Islam. kalau misalkan, Betul. tapi kalau misalkan yang penting Islam, dia Ya, itu benar. membagi Nah, kita oke ya. ya. Dibela aja begitu. Ya. Karena dia mudi, dia mengutamakan Ya. bukan logika, dia lebih ke perasaan gitu loh. Itu human condition begitu. Jadi kan tipe orang kan kalau kita belajar ilmu psikologi ada 4 tipe orang, ada sanguin, ada yang melankolis, ada yang Kolis. Ya. flegmatik, ya kan, ada yang koleris gitu kan. Ya. Nah, itu kalau orang yang enggak, kalau bisa orangnya kayak si Muhammad Salman. Muhammad Salman hari ini ngomong sama Trump, terus gencarkan habisin tuh Iran. Padahal sesama Muslim. Nah, sekarang pertanyaannya ya, waktu dulu Iran kirim-kirim modal lewat airspace-nya Turki, lewat airspace-nya Yordania, mereka ikut nembak ya. Tapi kali ini kok diam aja ya. Makanya banyak yang itu landing di Tel Aviv. Ini saya dengar kemarin di landing di Yerusalem. Kok padahal lewatin airspace-nya Yordan, kok Yordan diam aja ya? Atau Yordan udah takut? Atau gimana? Itu nggak ngerti deh. Bingung. ya kita kan cuma sekedar penonton di luar kan, nggak tahu interonya seperti apa gitu. Karena data-datanya mungkin kurang gitu kan. Jadi kalau mau ngambil kesimpulan yang tepat 100% tuh ya agak sulit mungkin. Ya, Spekulatif boleh lah, ya kan, deket-deket nempet-nempet gitu, oke lah. Enggak, sekarang si Trump udah mulai. Si Trump bilang, gue ini belain Hormuz. Padahal yang perlu minyak ini kan orang Eropa sama Cina. Makanya dia bilang, Eropa sama Cina, lu keluarin kapal deh, paling dikit bersihin ranjau-ranjau tuh di Hormuz. Tapi semua nggak mau, nggak ada yang maju. Terus tapi saya setuju sama Pak Paul, itu Cina memang nggak mau ini sih. Dia kalau kan maunya kan bisnis aja, bisnis yang penting cuan gitu kan. Iya. Makanya gua bilang. Makanya dia nggak mau suruh bersih itu juga nggak mau. Itu buang duit aja gitu pikir dia. Biar Amerika yang bersih gitu kan. Biar Amerika yang suruh bersih. Amerika bersih, habis itu dia masuk bisnis cari cuan. Gue yang bangun. Iya, ya begitu, emang begitu. Gue yang bangun nih, kilang minyak lu, gue bangun deh. Gitu kan cuan-cuan aja. Dan juga kan China sebetulnya dia nggak mungkin bisa besar gitu kalau nggak dibantu Barat juga sebetulnya. Ilmunya dari mana? Mereka awal-awalnya nyontek dari mana? Dari Barat juga gitu loh. Gini loh, kalau peluru, mereka kan kirim. Gini loh, peluru disimpan lama-lama kan orang Jawa bilang pongsong, artinya peluru nggak bisa ditembak. Cina ini udah berapa tahun pernah nggak Cina ini perang? Berapa puluh tahun nggak pernah perang. Jadi pelurunya itu karena rugi bagi dia kalau itu sangat terpaksa sekali kalau misalkan udah mepet sekali gitu. Tapi kalau enggak ngapain gitu? Nggak ada cuannya. Begitu ditembakkan nggak meledak kan bengong nanti dia. Pandi, saya lagi menguji si Pak Free Thinker ini ideologinya apa gitu. Nah, baru dia menafsir tentang bukan free thinker tadi, dia itu Scientology. Oh, Scientology. Enggak, saya enggak punya gini Pak Teddy. Ideologi ya, kalau bilang saya enggak punya posisi gitu. Maksudnya ngerti enggak kalau punya posisi saya enggak punya klaim. Kalau saya lain ya, umpamanya dibalikan kepada saya ya. Saya lebih banyak nggak tahu, saya lebih banyak nggak taunya gitu. Makanya saya banyak bertanya. Di sini juga saya banyak bertanya kan. Gitu. Itu banyak hal yang saya nggak tahu gitu loh. Ya itu filosofinya Konghucu. Ya, kalau tahu katakan tahu, kalau tidak tahu katakan tahu. Itulah tahu. Betul itu. Ya, itu betul. Setuju tapi kalau kan kita di sini sulit mau digoyah pandangan kita. Karena kita punya doktrin percaya kepada Kristus, bukan free thinker. Ada kita tidak free thinker. Artinya saya pikir saya kebenarannya itu saya nggak boleh disorong ide saya, susah. Jadi boleh apalagi mendustai orang, nggak boleh saya. Jadi boleh dikatakan this guy has no faith
because kan belief. Janganlah. No. Tapi gini. Saya Tapi tahu dari free saya kan thinking. melihat, tapi kan saya melihat dari semua Faith is agama di belief. dunia ini, Pak. Iya, Ya, dari coba. semua There is agama di dunia ini, sin. Nah, Kristen semua masih yang agama. terbaik lah, salah satu yang terbaik lah, gitu loh. Betul. Yang Enggak, apa yang maksud saya terbaik? gini. Maksud saya gini. Kacau. No, the definition of faith, Salah satu yang terbaik. you believe something that is unseen. Jadi kalau kamu mempertanyakan something that is unseen, contoh soal seperti Tuhan susah diterima, ya itu berarti you have no faith. Itu aja sih kalau menurut saya. Iya, benar. Sorry ya, Begitu. Pak. Iya. Tapi Kalau gini free Pak, thinking kalau misalkan itu- saya gini Pak Pandi, saya naik pesawat terbang, naik pesawat terbang ya kan. Mau nggak mau kan saya harus punya faith sama itu ya kan. Pilotnya, Pilot. Wah, itu Iya. bukan iman, Pak. Itu bukan namanya iman. apa namanya percaya diri. Itu kan faith atau juga apa kan. nama istilah? Harus punya faith Bukan. kan, benar nggak? bukan. Itu apa nama bahasa Faith itu Inggris itu? belief. Percaya Faith is diri. Ah. belief something that is unseen, sesuatu yang tidak kelihatan. Saya nggak melihat, Confidence. saya kan nggak melihat juga sama pilot ini. Apakah pilot ini berkualifikasi? Apakah Kelihatan saya dia duduk bakal di depan. aman? Apakah saya akan sampai dengan selamat? Gitu kan saya nggak tahu juga gitu. Itu, Enggak. Pak. Lu Nah, udah tapi lihat saya mau nggak juga. mau saya belief nih pilot gitu loh. Mau nggak mau Iya. sudah gitu. Enggak, Itu kok kan sebelum itu dia istilah terbang kan Inggris confident, Pasrah Pak. saya. Ya, Enggak, gini confident loh. itu bukan iman. enggak sebelum confidence itu Iya, confidence confident. sama Ya, faith. itu tahu Enggak, saya maksudnya cara. sebelum dia terbang kan itu Iya, dia serah. SIM-nya kan dicek tuh SIM-nya. Enggak, you have no choice gitu Pak. Have no choice whether you confident or not. You have no choice gitu loh. Ngerti nggak? Seperti itu Pak. Posisinya seperti Thank itu. you, Gitu loh. guys, ini Argo. Yang penting saya jelaskan sedikit. Ini free thinking ini adalah pemikiran rasionalnya. Saya bilang dia menentang otoritas agama dan yang tradisional itu. Itu kuncinya pemahaman tentang free thinker. Saya Ya, ulangi itu- ya bahwa itu dia yang menentang otoritas Tradisional agama. betul, Pak Besar Benar. betul, Pak Ya, Dedi. ya. Tapi cuma di situ, nggak usah kita argumentasi supaya Yusa mau bilang apa enggak. Cuman berikan edukasi kepada yang mendengar siapa saja supaya free thinker-nya cara berpikir begitu. Otoritas posisinya agama dia enggak pakai. Dalam posisi saya, tapi saya mau menjelaskan dalam posisi saya, perhitungan saya gini, saya nggak punya klaim untuk suatu hal, ya kan? Kecuali yang saya benar-benar tahu gitu, yang benar-benar saya alami, saya tahu ada faktanya, realitasnya, saya boleh klaim. Seperti contohnya tadi, kalau saya didihkan air ini, ya dalam satu ATM sampai mendidih, itu pasti 100 derajat Celcius. Nah itu saya bisa klaim tuh. Silakan buktikan gitu, saya buktikan. Seluruh orang seluruh dunia akan hasilnya sama gitu. Nah itu saya boleh klaim itu. Saya bisa berdoa Pak Paul nanti baptis kamu nanti. Apa bisa enggak? Enggak, tapi gini Pak, saya Discussing banyak nggak apa-apa. banyak setuju dengan pemikiran-pemikiran orang-orang Kristen gitu. Masih paham. Iya. Saya hormat sekali sama Tuhan Yesus kok. Oh, Bapak oke. bilang, karena kelakuannya nggak bahkan orang-orang biasa yang saya temuin itu nggak ada seperti dia gitu loh. Ya, Ya kan? Itu ya. Tapi itu anehnya ada agama sebelah yang satu itu yang kelakuannya bejat luar biasa tapi dipuja terus gitu loh, dibela-belain terus. Aneh gitu. Iya. Bagi saya itu aneh luar biasa tuh. Dia aneh, ya. Ini keajaiban dunia nomor 8 Pak Teddy itu. Maksud saya, Keajaiban dunia nomor 8 ya, benar. Keajaiban. Ada ya, 7 maksud saya keajaiban. kan ada seseorang, Aduh, ada kacau. segerombolan orang yang bilang kalau 100 derajat itu air mendidih, ya kan? Terus itu dibuktikan dengan sains, pakai termometer segala macam. Nah sekarang sama juga, kalau kita nyetir mobil, kalau lampu merah kamu berhenti, lampu hijau kamu jalan. Nah, Ya, itu saya mau terangkan itu Pak, itu namanya kebenaran Aturan. intersubjektif itu. Itu namanya Kalau di- kebenaran, ada kan kebenaran objektif, Ya kebenaran nggak bisa bilang subjektif. kebenaran dong Pak. Nah, sekarang gitu, kalau lu nyetir mobil di Jakarta, Satu kebenaran lampu Pak, merah apa berhenti? Itu jalan. kebenaran intersubjektif, kebenaran intersubjektif maksudnya karena persetujuan Pak, karena kompromi, hasil Nah, kompromi, hasil konspirasi, Kacau. ya kan? Bahwa masyarakat ini setuju kalau merah itu berhenti gitu loh. Ngerti nggak? Tapi kan itu tidak bisa dibuktikan di Jakarta. Kalau lu di Jakarta merah, justru lu jalan kan? Oh iya betul. Itu intersubjektif, istilahnya beda Pak sama kebenaran objektif. Pokoknya dibedakan ada 3 kebenaran. Kebenaran Sumber. objektif, subjektif, intersubjektif gitu Pak. Tapi ini Kalau seru intersubjektif dari itu
kebenaran itu Bikin hasil bikin kompromi, dua hasil berpikir kompromi juga. gitu loh. Hasil konspirasi lah gitu loh. Hasil persetujuan bersama. Nah, itu. Seperti itu, Pak. Itu intersubjektif. Kacau. Kalau subjektif gini, kalau subjektif saya jelaskan subjektif ya, kebenaran subjektif. Kalau Pak Andi ke dokter ya. Lalu ditanya sakit apa Pak Andi? Pak Andi bilang, kepala saya pusing, cenut-cenut gitu. Apa dokternya tahu? Kan enggak. Yang tahu kan Pak Andi, yang merasakan yang tahu dan merasakan Pak Andi. Nah, itu subjektif. Itu kebenaran subjektif. Apakah lalu kalau kebenaran subjektif itu lalu cenat-cenutnya memang nggak ada sebetulnya? Ya ada kan Pak Andi yang merasakan. Nah, itu kan namanya kebenaran subjektif. Hanya Pak Andi yang tahu, yang merasakan, yang tahu itu cuma Pak Andi. Si dokternya nggak tahu, dia cuma hanya diagnosis aja, menduga-duga gitu kan, berdasarkan ilmunya begini, begono gitu kan, indikasinya seperti ini. Ya Gitu, betul. Saya tahu. Jadi ada saya 3, tahu. Pak. Betul. Kayak konsep negara Indonesia itu kebenaran intersubjektif, Pak. Antar subjek-subjek, antar orang, antar subjektif, berdasarkan kesepakatan antara orang-orang banyak ini. Nah, itu Indonesia. Apakah Indonesia terusnya nggak ada? Kebenaran ada, tapi berdasarkan kesepakatan. Ya kalau orang ini udah nggak sepakat lagi, ya bubar, Pak. Kalau orang-orang ini nggak sepakat lagi, bubar Indonesia, nggak ada lagi gitu loh. Jadi intersubjektif ada 3, Pak. Itu 3. Kita harus bedakan 3 ini supaya bisa memahami secara lebih mudah gitu. Itu cuma tools saja, tools untuk memahami realitas itu lebih mudah gitu Pak. Gitu aja sih kalau saya ya. Mungkin kalau ada metode lain untuk memahami realitas yang lebih mempermudah, ya silakan ada tools yang lain gitu ya. Kalau gitu gua sharing punya gitu. pertanyaan. Gua punya pertanyaan. Kalau lu ngomong sama orang mabuk, "Hey, lu itu mabuk." Enggak, gue nggak mabuk. Lu yang mabuk. Gue jalan-jalan yang berbelok-belok. Gue nggak mabuk. Itu gimana? Ayo. Ya, menurut dia nggak mabuk. Kamu lihat itu kan? ada 3 lagi. Ada tiga yang namanya halusinasi, ya. Ada yang namanya ilusi, ada yang namanya delusi, Pak. Itu 3 hal yang berbeda. Itu 3 hal yang berbeda tuh, Pak. Menarik, Pak. Kalau Bapak mau ini, saya mau jelaskan. Kalau Bapak tertarik, saya jelaskan. Enggak, kalau menurut dilihat dari pandangan mata agama, yaitu bottom line itu faith. You have faith or not. Faith itu you believe something that is unseen. Kamu percaya sesuatu yang tidak terlihat. Memang kita nggak bisa lihat Tuhan. Ya tergantung dari iman kita. Melihat Tuhan dengan iman. Betul. Kalau kamu nggak saya nggak menghalangi Bapak percaya kok. Saya nggak menghalangi. Enggak menghalangi. Faith itu kalau itu bagus untuk bagus untuk kehidupan Bapak ya, dan bagus untuk orang lain ya. Malah saya support itu gitu. Saya support. Enggak, gitu. Maksudnya kamu nggak bisa menghalangi seseorang punya faith, nggak bisa. Oh iya betul. Sama seperti orang Islam di Indonesia, kamu nggak bisa ngomong sama mereka, kamu ngomong sama tembok. Tapi ya, saya setuju dengan pahamnya gitu loh. Maksud saya menyetujui gitu. Maksud saya ya, walaupun saya sendiri nggak percaya gitu ya, tapi saya menyetujui pahamnya karena paham itu membuat orang itu baik dan berlaku bagus juga kepada yang lain gitu loh. Jadi saya setuju gitu. Tapi kalau yang satu itu kan ancur-ancuran, Pak. Yang satu itu, Bapak paham yang mana kan? Yang ancur-ancuran itu kan? Itu merusak semua kemana-mana gitu. Merusak dirinya sendiri, mereka nggak sadar gitu kan? Ya, betul. Terus membela-bela gitu kan? Tapi kalau kita gitu. Enggak, gini loh. Tapi kalau kita tunjukin bukunya apa yang tertulis, mereka masih tetap nggak mau terima. Terus mau ngomong gimana kamu? Ya itu emang sulit, Pak. Itu sulit memang. Itu namanya human condition, Pak. Kan sahabat juga seperti Bapak kan juga sulit digoyangkan. Punya faith juga gitu. Saya nggak, problemnya sama seperti saya seperti saya nih. Misalkan mau mengubah pandangan saya sebagai orang free thinker itu mengubah misalkan jadi Kristen gitu. Itu juga nggak mudah kan gitu loh. Pandangan itu namanya relatif. Ya kan? Itu namanya human condition sih gitu. Orang bilang bini gue jelek, tapi menurut gue paling cantik seluruh dunia. Itu kan relatif. Itu subjektif, Pak. Itu namanya kebenaran subjektif. Bagi Bapak itu cantik, subjektif. Repot jadi. Apa terusnya nggak cantik? Cantik loh, Bapak cantik gitu. Sebenarnya kalau saya sama seperti misalkan cenat-cenutnya Bapak tuh. Bapak kan cenat-cenut tuh, misalkan ke dokter kan.
periksa ke dokter, tanya sakit apa Pak Andi? Oh, cenut kepala saya. Dokternya nggak tahu gitu. Ini Apa kalau Bapak cenut saya nggak tahu kok, ya kan? saya kasih Tapi Bapak perasaan gitu kan? ya saya kasih pengetahuan teorinya relativitasnya Albert Einstein. Dan nanti kalau kita mau menggiring opini seperti itu, Albert Einstein itu selalu bicara relativitas seperti yang dijelaskan oleh Friedrich tadi. Itu bicara apa ya? Mengerti kan relatif, segala sesuatu relatif. Nah, seperti seorang pengantin di atas mimbar dikatakan seseorang setelah ditanya apakah engkau merasa berbahagia, baru dijawab dengan kalimat, jikalau aku mengatakan dengan sebenarnya maka saya harus berdusta, walaupun dalam posisi di atas perkawinan itu mereka lagi bahagia. Nah, ini sedikit bicara tentang hal-hal bicara relativitas. Tetapi kalau bicara ilmu pengetahuan itu yang dibilang tadi pakai generalisasi, air dididihkan atau kita bilang logam, umpamanya besi, ada